Sekalipun seseorang membaca kitab suci hanya sedikit, mendengarkan kitab suci pun hanya sedikit, mengetahui kitab suci pun sangat terbatas. Tetapi ketika dia mampu mempraktekannya, mampu merealisasikannya, dialah yang layak dianggap sebagai penguasa kitab suci. Suatu ketika Anathapindika sangat frustrasi dalam menghadapi anaknya yang paling kecil karena anaknya tidak pernah mau datang ke wihara menghadap Sang Buddha. Akhirnya dia diminta untuk datang ke wihara dan diberi imbalan kalau dia mau ke wihara. Anaknya mau, dan imbalannya pun ditingkatkan kalau dia mau menghafalkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha memberikan sebuah syair untuk dihafalkan syair tersebut dengan sungguh-sungguh. Dihafalkan syair tersebut dengan menghayati isi syair tersebut. Dan tepat ketika dia menghafalkan syair tersebut, dia mampu merealisasi apa yang terkandung dalam syair tersebut. Dia mampu langsung mempraktikkannya dan menikmati hasilnya saat itu. Satu syair cukup. Satu syair mampu membuat dirinya kemudian memahami secara utuh ajaran Sang Buddha. Atau kalau kita melihat kasusnya Bahya Darucirya. Ketika Bahya Darucirya memiliki semangat, memiliki keyakinan yang menggebu-gebu untuk belajar ajaran Sang Buddha, 4 kalimat itu cukup untuk membuat Bahya Darucirya menjadi manusia yang sangat hebat, manusia yang sangat luar biasa, membebaskan dirinya secara total dari penderitaan. Membebaskan dirinya secara utuh dari penderitaan. Penderitaan tidak dia alami, dan dia menjadi satu-satunya arahat, mungkin satu-satunya yang tidak pernah menjadi umat Buddha, yang tidak pernah menjadi murid Sang Buddha dengan mengucapkan tisarana. Dia memahami apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dan kemudian mempraktikkannya. Nah, oleh karena itu, praktek itu tidak tergantung dari seberapa banyak kita membaca kitab suci, tapi tergantung dari kemauan kita untuk mengimplementasikan. Tergantung dari kemauan kita, semangat kita untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari. Mempelajari banyak memang baik, tetapi mempraktikkan apa yang telah kita pelajari itu jauh lebih menguntungkan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi sekali lagi untuk semua makhluk. Mempraktikkan apa yang sedikit, mempraktikkan pengetahuan yang sedikit yang kita miliki, itu pun sudah cukup. Cukup untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Cukup untuk menghentikan proses samsara dalam kehidupan sekarang ini juga. Oleh karena itu,
Cobalah praktikkan, cobalah realisasikan, cobalah nikmati secara langsung pengetahuan yang dimiliki. Mereka yang sekalipun hanya sedikit membaca kitab suci, menghafalkan kitab suci hanya sedikit, tapi mampu merealisasikannya, merekalah yang layak dikatakan sebagai orang yang telah menikmati kehidupan suci. Merekalah yang layak dikatakan sebagai murid Sang Buddha yang sesungguhnya.